Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali dengan channel ini, dan pada kesempatan ini kami akan berbagi info-info atau soal-soal, dan akan kita bahas soal-soal P3K. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas uji kompetensi sosio-kultural. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa membantu rekan-rekan sekalian dan berguna bagi rekan-rekan sekalian, dan kami ucapkan terima kasih karena senantiasa setia berkunjung di channel ini. Terima kasih atas dukungannya terhadap channel ini, dan bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, kami mohon dukungannya untuk kemajuan perkembangan channel ini dengan cara like-nya, komennya, atau juga subscribe-nya, dan juga klik lonceng notifikasinya agar kami bisa kembali menyajikan info-info dan soal-soal yang lain yang berguna. Demikian, mari kita awali pembahasan kita pada kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Ketika mengetahui teman kerja mengalami kesulitan dalam pekerjaannya dan secara kebetulan pekerjaan tersebut ada kaitannya dengan pekerjaan saya, maka sikap saya terhadap teman tersebut: A. Sekedar memberikan saran tentang pekerjaannya. B. Diam saja dan pura-pura tidak tahu. B. Segera membantu untuk menyelesaikan kesulitan pekerjaannya. D. Melihat dulu tingkat kesulitan yang dialami, lalu membantu jika tingkat kesulitan bisa saya bantu. Atau E. Tetap fokus dalam pekerjaan saya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pada poin C, yaitu segera membantu untuk menyelesaikan kesulitan pekerjaannya. Soal yang berikutnya. Ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet, sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah. Maka yang akan saya lakukan adalah A. Menunggu saja apa yang akan dilakukan ibu tersebut. B. Menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel. C. Menanyakan apa yang terjadi. D. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Kemudian E. Memanggil petugas bengkel. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah poin D, yakni membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Soal yang selanjutnya. Bagaimanakah reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? A. Takut dan trauma saat berada di jalanan. B. Tidak ambil pusing dan dengan kejadian tersebut. C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendaraan di jalan. D. Hanya asyik menonton tanpa melakukan sesuatu. E. Sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pada poin C, yakni melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Soal yang selanjutnya. Malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya menggunakan gawai atau handphone untuk menjelajah teknologi informasi pada handphonenya seperti WhatsApp, Line, Twitter, Instagram, dan lainnya. Sikap Anda terhadap ilustrasi di atas: A. Membiarkannya karena itu suatu hal wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. B. Menarik gawainya dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan.
C. Melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga lainnya. D. Menasihatinya agar pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai atau handphone. E. Menanyakan alasannya menggunakan gawai tersebut untuk mengingatkan untuk mematikan gawainya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pada poin D, yakni menasihatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai atau handphone. Soal yang selanjutnya. Dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya, dan saya merasa A. Sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. B. Perlu berhati-hati agar apa yang bisa saya katakan atau saya perbuat di dalam kelompok kerja. C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lainnya. D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. E. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pada poin C, yakni benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lainnya. Soal yang berikut. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan juga menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Lalu sikap Anda, pertama, A. Bersifat terbuka terhadap kritikan atau masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. E. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Dan jawaban yang tepat dari soal ini adalah poin B, yakni menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita lanjutkan pada pembahasan soal berikut. Suatu hari Anda berlibur ke kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang, agama, dan budaya dengan Anda. Kemudian sahabat Anda mengajak Anda mampir ke salah satu warung makan di kampungnya yang memesan daging anjing bakar yang merupakan makanan kesukaannya, akan tetapi terlarang bagi Anda. Lalu bagaimanakah sikap Anda? A. Ikut memakan daging anjing itu sebagai wujud toleransi beragama. B. Tidak memakannya, kemudian mengajaknya berbincang-bincang tentang apa keistimewaan daging itu. Lalu yang C. Tidak memakannya, kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Kemudian D. Tidak ikut memakannya serta tidak berkomentar agar sahabat Anda tidak tersinggung. E. Ikut mencicipinya sebagai wujud penghargaan dan pengamalan Bhinneka Tunggal Ika. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pada poin yang C, yakni tidak memakannya, kemudian menanyakan hal-hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Soal yang selanjutnya. Seorang teman memuji hasil kerja saya. Lalu perasaan saya adalah A. Senang dan berusaha untuk lebih baik lagi. B. Biasa-biasa saja. C. Saya memang sangat berbakat. D. Bangga. E. Dia hanya basa-basi saja. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah poin A, yakni senang dan berusaha untuk lebih baik lagi. Bahasan soal yang berikutnya. Siang ini Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata.
sangat karena hari libur, tentu saja pengunjungnya sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk, objek wisata antrian sangatlah panjang. Kemudian Anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri selang 10 antrian di belakang Anda. Ibu tersebut kelihatan sangat lelah. Ditambah lagi cuaca pada saat itu panas. Apa yang Anda lakukan? A. Meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. B. Membiarkan ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. C. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. D. Antri seperti biasa karena kondisi antrian sangatlah panjang. Atau E. Menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat Anda. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang C, yakni bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Kita lanjutkan pada pembahasan soal yang berikut ini. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dan dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi, berbuat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini Anda adalah A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. D. Membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Tidak mengenal atau mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Soal yang selanjutnya. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak yang karyawan yang muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah. Mereka harus tetap bekerja. Lalu sikap Anda, A. Memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipenuhi karyawan. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawannya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D, yakni memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawannya. Soal yang selanjutnya, Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian, ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun, menurut Anda, hal tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Lalu sikap Anda, A. Diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik. B. Memintanya untuk memberikan penggagasan yang lebih realistis dan resikonya kecil. C. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada awal tujuan saja. Kemudian D. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkannya. E. Keluar dari ruangan diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Dan jawaban Anda atau jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pada poin B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan resikonya lebih kecil. Pembahasan soal yang selanjutnya. Anda akan kedatangan rekan kerja Anda dari luar kota. Dia berencana menginap di rumah Anda.
maka yang akan Anda lakukan adalah A. Meminta kantor untuk memfasilitasi kedatangannya selama di rumah Anda. B. Menolaknya secara halus. C. Menyiapkan segala yang diperlukan sesuai dengan kemampuan Anda. D. Memintarkan Anda untuk membawa perlengkapannya sendiri. E. Membolehkannya menginap di rumah, asalkan urusan Anda dimudahkan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah poin C, yakni menyiapkan segala yang diperlukan sesuai dengan kemampuan Anda. Soal yang berikut. Saat sedang rapat bersama seluruh pegawai divisi saya bekerja, saya biasanya memberikan masukan berupa pendapat, tetapi beberapa teman saya juga memberikan pendapat. Lalu sikap saya akan hal ini: A. Tetap berpegang teguh pada ide saya. B. Mencoba mempengaruhi yang lain agar setuju terhadap pendapat saya. C. Saya cukup dekat dengan pimpinan rapat dan saya yakin ide saya disetujui. Kemudian D. Bersikap terbuka dan menerima semua pendapat yang ada. E. Mencoba selalu berpikir positif segala keputusannya rapat. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pada poin D, yakni bersikap terbuka dan menerima semua pendapat yang ada. Soal yang selanjutnya. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda: A. Menganggap perbedaan bukan masalah. B. Berusaha memahami perbedaan tersebut. C. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. D. Biasa saja, karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok. E. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E, yakni mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Soal yang selanjutnya. Setelah pulang dari tempat bekerja, Anda bertemu dengan kawan lama di sebuah restoran. Terjadi perbincangan yang menarik sehingga tidak terasa malam semakin larut. Restoran tersebut juga sudah siap untuk menutup. Maka sikap Anda adalah A. Melanjutkan obrolan tersebut. B. Sengaja memesan makanan kembali sehingga pemilik memiliki alasan untuk tetap duduk di restoran tersebut. C. Segera bersiap-siap untuk meninggalkan restoran tersebut. D. Meminta waktu agar tetap diizinkan berada di restoran tersebut. E. Dengan sengaja tidak menghabiskan makanan sehingga ada alasan untuk tetap duduk di dalam restoran tersebut. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pada poin C. Segera bersiap-siap untuk meninggalkan restoran tersebut. Soal yang selanjutnya. Anda sedang berlibur di Bali dan ditawari menginap di rumah atasan Anda. Atasan Anda yang selama ini Anda kagumi karena kecerdasannya, kepemimpinannya, serta karirnya yang luar biasa, ternyata di desanya berada pada kelas paling bawah dan tidak dapat meminang wanita pujaannya yang kebetulan kelasnya lebih tinggi. Bagaimanakah pandangan Anda dengan kondisi tersebut? 1. Atau A. Menghargai budaya masing-masing daerah yang merupakan kekhasan budaya. Kemudian B. Adanya sosialisasi kesetaraan di dalam masyarakat. C. Kelas sosial menghambat perubahan sosial dan harus disetarakan. D. Menghargai budaya dan harus dihapusnya sistem kelas. E. Tidak mempermasalahkan kelas sosial karena kondisi ekonomi pun sudah mumpuni. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A.
menghargai budaya masing-masing daerah yang merupakan kekhasan budaya. Lanjut pada pembahasan berikut. Sebagai individu yang berjiwa sosial, apa yang seharusnya Anda lakukan ketika mengetahui mirisnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Anda? Padahal wilayah Anda memiliki potensi baik dalam budidaya rumput laut. Apakah yang Anda lakukan? A. Meminta bantuan dana dari pemerintah untuk membantu warga. B. Membangun sarana prasarana yang baik untuk lingkungan warganya. C. Menjual rumput laut kepada wilayah lain yang dapat membantu kesejahteraan. D. Memberikan pelatihan pengelolaan potensi wilayah dengan kearifan lokal. E. Membantu mempromosikan wilayahnya ke wilayah perkotaan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pada poin D, yakni memberikan pelatihan pengelolaan potensi wilayah dengan kearifan lokal. Kita lanjut pada pembahasan soal yang berikut ini. Masyarakat yang beragam suku bangsa, agama, ras memiliki potensi konflik tinggi karena ego kelompok yang bisa saja mengalahkan nalar untuk saling menghormati. Namun, apabila warga masyarakat terlibat aktif dalam berbagai komunitas, maka ego kelompok tersebut bisa diminimalisasi sehingga kehidupan sosial yang damai, sejahtera dalam keberagaman pun tercapai. Dalam upaya mencapai integrasi sosial pada masyarakat multikultur, dapat disimpulkan bahwa manfaat kehidupan multikulturalis sesuai ilustrasi tersebut adalah A. Kehidupan multikultural merupakan kondisi di mana warga masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat lainnya. B. Konsep ideologi multikulturalisme mengedepankan kehidupan berdampingan secara damai sejahtera dalam perbedaan. C. Integrasi sosial secara alamiah pada masyarakat multikultur tetap bisa dicapai meskipun setiap kelompok mempertahankan egonya masing-masing. D. Kehidupan multikulturalis yang paling menerima dan menghargai perbedaan akan membantu proses mencapai integrasi sosial. E. Setiap kelompok sosial akan tumbuh subur apabila di dalamnya ditanamkan nilai-nilai ekosentris kelompok. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin yang D, yakni kehidupan multikulturalis yang saling menerima dan menghargai perbedaan akan membantu proses pencapaian integrasi sosial. Kita lanjutkan pada pembahasan soal yang berikut. Teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama, ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Maka sikap saya adalah A. Memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. B. Menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. C. Teman saya pasti mengerti saya jika saya sedang sibuk. D. Bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. Atau E. Menelpon untuk memastikan kondisinya kembali bekerja. Kami ulangi, pilihan yang E adalah menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Dan jawaban yang tepat adalah E, yakni menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Soal yang selanjutnya, dalam kompetensi sosial kultural, seorang P3K sebagai ASN berfungsi mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam hal A. Membangun hubungan dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan terkait layanan. B. Mempersatukan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.
C. Mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia. D. Mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial dalam psikologis dengan masyarakat ketika ada konflik perbedaan di antara masyarakat. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang C, yakni mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia. Alhamdulillah, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat dan membantu rekan-rekan sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.